Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid At-Taubah Kedurus Tulangan Sidoarjo rahimahullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni sholat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijanjikan apa jamaah sekalian? Akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang dihadapinya, dan senantiasa akan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hari-hari ini jamaah sekalian, insyaallah pasti kita semua silaturahim kepada saudara kita, teman kita yang baru melaksanakan ibadah haji. Dan di seluruh dunia hari-hari ini berdatangan menuju ke negerinya masing-masing. Ada sekitar 3 juta kaum muslimin jamaah sekalian yang sudah
menjalankan ibadah haji di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini jamaah sekalian, tentunya kita berpikir setiap syariat yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yang diperintahkan kepada kaum muslimin, di samping ada kaifiyahnya, ada tata caranya, tapi pasti entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu zakat, entah itu haji, pasti di balik kaifiyah itu, di balik tata cara itu, pasti mengandung makna yang sangat dalam. Itulah kelebihan dan keutamaan syariat di dalam Islam. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Nah, di dalam manasik haji atau tata cara haji itu ada 6 jamaah sekalian. Ada 6 jamaah sekalian. Yang pertama yang harus dilakukan adalah yang namanya ihram. Ihram itu artinya berniat untuk haji. Yang laki-laki menggunakan pakaian yang tanpa berjahit, yang dimulai di miqat. Setelah itu harus memperbanyak kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan nikmata laka wal mulk. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku penuhi ya Allah panggilanmu ini ya Allah. Setelah itu di akhir kalimat talbiyah itu jamaah sekalian, la syarika, jangan sampai melakukan kesyirikan, jangan sampai dekat-dekat pada syirikan. Artinya apa jamaah sekalian? Maknanya apa jamaah sekalian? Kita sebagai kaum muslimin dalam berislam ini harus betul-betul akidahnya, tauhidnya harus kuat, harus kokoh, harus lurus sebelum nanti yang lain-lainnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena akidah tauhid ini seumpama bangunan itu kita umpamakan pondasinya jamaah sekalian. Ketika sebuah bangunan, sebuah rumah pondasinya sangat kuat, sangat kokoh, dicor, dibetoneser, dipaku bumi yang kuat, niscaya di tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5 dia akan tetap kokoh. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, ketika sebuah bangunan itu pondasinya sudah keropos, pondasinya tidak kuat, lalu dibangun di tingkat 2, di tingkat 3, alamat jamaah sekalian, jangka pendek, jangka panjang dia akan roboh. Begitulah ketika seseorang itu beragama. Inilah makna atau filosofi daripada ihram. Harus ditata dulu, harus dikokohkan dulu. La syarika, jangan dekat
dekat-dekat, jauhi kesyirikan. Ini ya Mas. Lalu yang kedua ya Mas sekalian. Yang kedua di dalam manasik haji itu yang namanya tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dimulai di lurusnya Hajar Aswad selama juga. Dan itu dilakukan kaum muslimin karena bergantian jamaah sekalian, terus dilakukan sepanjang masa. Maknanya apa jamaah sekalian? Itulah sesungguhnya Allah menciptakan bumi, menciptakan bulan, menciptakan matahari. Lalu ada yang namanya kita ini katanya hidup di apa itu? Galaksi Bima Sakti. Di samping matahari, bumi, bulan ada Neptunus, Jupiter dan lain sebagainya. Itu saja juga berkeliling, berputar jamaah sekalian. Dan itu dahulu sudah dianggap itulah alam jamaah sekalian. Ternyata tidak jamaah sekalian. Ternyata di alam setelah diteliti jamaah sekalian, ada sekitar 170 miliar galaksi. Dan dulu anggapannya matahari itu yang terbesar. Ternyata tidak jamaah sekalian. Matahari itu hanya salah satu bintang saja. Yang lebih besar asing banyak. Subhanallah, Maha Suci Allah. Dan semuanya dalam keadaan berputar di alam. Itulah yang digambarkan di dalam tawaf. Artinya apa jamaah sekalian? Maknanya adalah kita juga harus tawaf. Tawaf dengan apa jamaah sekalian? Tawaf dengan amalan-amalan kebaikan. Yang kalau digambarkan di dalam surat Al-Baqarah itu fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan, terus beraktivitas kebaikan sampai kita nanti kematian kita atau berjumpa kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah jamaah sekalian di antara daripada makna daripada tawaf. Lalu yang ketiga jamaah sekalian. Yang ketiga, manasik haji itu yang diamalkan adalah yang namanya sa'i. Kita semua sudah tahu, sudah faham sejarah sa'i. Yang ketiga itu Siti Hajar mencarikan air. Lalu dilihatlah di Bukit Sofa, seakan-akan ada air tapi bukan air. Tapi hati seorang ibu tidak putus asa, dilihatlah di Bukit Marwah. Dia lari-lari kecil sampai 7 kali. Cuma yang dimaksud di sini jangan sekalian apa makna daripada sa'i itu. Di antaranya jamaah sekalian, ketika sungguh-sungguh atau manjada wajada sungguh-sungguh. Kalau di dalam bahasa Al-Qur'annya itu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ketika bersungguh-sungguh Allah akan subulana, akan memberikan banyak jalan. Ini jamaah sekalian. Oleh karena itu inilah motivasi daripada sa'i ini yang harus kita contoh. Dalam segala apa saja, jika seseorang itu bersungguh-sungguh, entah itu menyekolahkan anaknya, atau berbisnis, atau ibadah, atau olahraga,
Kalau sungguh-sungguh subulana, bukan sabil tapi subul, banyak jalan. Dan itulah rumus dan sunnatullah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang keempat jamaah sekalian, yakni yang disebut wukuf. Wukuf ini adalah seluruh jamaah haji berkumpul di Padang Arafah, dan inilah inti daripada haji yang tidak boleh diwakilkan, tidak boleh dibayar dam, yang seluruhnya harus kumpul di Padang Arafah, baik yang sakit maupun tua muda kumpul semuanya, sekitar 3 juta itu jamaah sekalian. Dan disitulah berzikir, berdoa, dan muhasabah ini jamaah sekalian, menghisab. Makanya kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum nanti kamu dihisab nanti. Artinya apa jamaah sekalian? Padang Arafah ini miniatur daripada nanti ketika di Padang Mahsyar nanti. Semuanya dikumpulkan dan semuanya sama ketika di Padang Arafah. Baik itu presiden, bupati, kepala desa, semuanya sama. Dan itulah memang di dalam Islam yang dinilai keunggulannya adalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling baik ketakwaannya. Inilah jamaah sekalian, wukuf ini sebagai miniatur ketika nanti manusia itu mulai Nabi Adam sampai hari kiamat dikumpulkan di Padang Mahsyar, yang di situ dikatakan yaumul mizan, hari pertimbangan, yaumul hisab, hari perhitungan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kelima jamaah sekalian, yakni melempar jumroh, yang sejarahnya kita sudah tahu semua. Nabi Ibrahim lewat mimpinya disuruh Allah menyembelih Ismail, lalu menyusuri di lembah Mina itu jamaah sekalian, lalu digoda setan sebanyak 3 kali. Oleh karena itu di dalam melempar jumroh, melempar sebanyak 3 tugu, 3 jumroh, jumrotul ula, jumrotul wusta, dan jumrotul aqobah. Tapi maknanya apa jamaah sekalian? Maknanya adalah yang dilakukan Nabi Ibrahim sama Ismail adalah ketika Allah memerintahkan, yang penting taat. Ini jamaah sekalian. Wa ma umiru illa liya'budullaha muhdisina lahuddin. Yang penting taat. Setelah itu pasti Allah akan menguji, pasti akan mencoba, baik itu dari jin maupun dari manusia, minal jinnati wan nas. Nah setelah itu ketika kita mampu menghadapi ujian itu sebagaimana Nabi Ibrahim, pasti Allah akan memberi kejutan, memberi balasan. Dan itu berlaku kepada kita semuanya. Yang penting ketika kita taat, lalu pasti akan diuji oleh Allah. Entah ujian itu dari keluarganya, dari saudaranya, dari temannya, dari lingkungannya, itu sudah sunnatullah. Tapi ketika seseorang mampu istiqomah, mampu bersabar, nanti pasti Allah akan memberi kejutan, memberi balasan yang terbaik. Itulah jamaah sekalian daripada makna melempar jumroh yang dahulu disejarahkan oleh Nabi Ibrahim sama Ismail. Lalu yang terakhir jamaah sekalian, yang terakhir adalah yang disebut tahallul.
Tahallul itu tata caranya memotong rambut minimal 3 helai. Tahallul itu maksudnya sudah selesai, sudah halal, sudah beres ketika sudah dilakukan mulai ikhram tadi dan tawaf, sa'i, wukuf, melempar jumroh, yang terakhir tahallul, sudah halal. Begitu juga dalam kehidupan kita jamaah sekalian. Ketika kita punya akidah yang lurus, akidah yang kokoh, setelah itu menjalankan ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah, yang insya Allah pada akhirnya kita akan tahallul, yakni yang disebut husnul khotimah. Oleh sebab itu di akhir-akhir surat Al-Fajr itu kita dipanggil nantinya jamaah sekalian. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang. Irji'i, kembalilah, bali'o, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah dengan hamba-hambaku. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah semuanya ke dalam surga. Itulah jemaah sekalian makna daripada tahallul di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian jemaah sekalian, mudah-mudahan kita bisa memaknakan manasik haji dalam kehidupan kita. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu